Kita kembali lanjutkan perbincangan, Bang Ciko menyambung apa yang sudah sempat saya singgung tadi sebelum menjeda. Jadi memang ada satu penilaian masyarakat yang membuat masyarakat juga berpikir bahwa Presiden Jokowi ini semakin berjarak dengan pasangan 03. Ini disebutkan bahwa Presiden Jokowi ini kemudian melucuti apa yang menjadi kewenangan ataupun juga kewajiban dari menteri-menteri yang terafiliasi dengan pasangan calon, pasangan capres-cawapres. Kalau saya sebutkan yang terafiliasi dengan pasangan 03, artinya ini ada satu tugas yang kemudian biasa dilakukan oleh Kementerian Sosial, yaitu membagikan bantuan BLT, sembako, yang sekarang kemudian dialihkan, diberikan, disampaikan kepada masyarakat melalui Badan Pangan. Anda punya penilaian mengenai hal ini, Bang Ciko? Saya rasa kita harus menghormati apa yang menjadi kebijakan dari Presiden Jokowi. Tapi sekali lagi kan saya harus ingatkan bahwa klaim-klaim bahwa Pak Jokowi itu jauh dari PDIP dan mendukung salah satu paslon itu adalah klaim yang berbahaya di tengah maraknya tindakan-tindakan represif terhadap salah satu pendukung paslon dan juga maraknya indikasi-indikasi ketidaknetralan aparat dan mendukung salah satu paslon. Nah, ini berbahaya sekali kalau diklaim begitu Pak Prabowo sangat dekat dengan yang mendukung Mas Gibran dan Prabowo, Pak Jokowi maksudnya. Ini kan artinya ketidaknetralan aparat ini atas perintah presiden yang itu bisa diartikan oleh masyarakat dan ini tidak baik lah buat legasi Pak Jokowi. Jadi saya rasa apa yang menjadi kebijakan beliau di kabinet dan apa yang tadi disampaikan untuk lakukan pembagian bansos maupun bantuan ke daerah-daerah melalui Badan Pangan, saya rasa kita hormati aja, itulah menjadi bagian dari kebijakan beliau. Mungkin beliau akan memberikan tugas yang lebih berat atau lebih menyibukkan lagi buat di Mensos, ya kita lihat lagi nanti. Tapi kembali lagi, klaim-klaim bahwa Pak Jokowi berada di belakang salah satu paslon ini berbahaya di tengah maraknya indikasi kecurangan-kecurangan dan ketidaknetralan aparat di lapangan. Karena ini ketika masyarakat menilai ini adalah perbuatan satu dua oknum atau Kapolri Listio Sigit Prabowo misalnya, tapi kan sekarang akhirnya bisa mengarah kepada itu perintah dari Presiden Jokowi. Nah, ini juga berbahaya sekali untuk legasi Pak Jokowi menghadapi pemilu 2024 ini. Oke, baik Bang Ciko. Terakhir mungkin saya hanya bisa berikan kesempatan kepada Bang Daniel dan juga Mas Adi untuk bisa berikan closing statement ataupun juga penutup singkat. Bang Daniel, silakan. Yang jelas Pak Prabowo dalam posisi tentu menghormati Pak Jokowi sepenuhnya, terlepas apakah Pak Prabowo dan apakah Pak Jokowi mendukung siapa atau siapa begitu. Yang jelas kami menghormati apapun keberpihakan politik beliau, tapi Pak Prabowo akan terus melanjutkan semua legasi atau warisan baik yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi, dan itu adalah komitmen utama dan pertama Pak Prabowo pada saat ini, Pak. Terima kasih. Baik, terakhir Mas Adi. Ya, saya kira memang untuk Pilpres 2024 variabel Jokowi tetaplah menjadi suatu hal yang penting, mengingat tingkat kepercayaan publik, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi itu kan di atas rata-rata, kurang lebih sekitar 75%. Ada keyakinan siapapun yang didukung Jokowi relatif akan mendapatkan endorsement dan dukungan politik, terutama dari loyalis dan pendukung Pak Jokowi. Tapi in the end of the day-nya bagi saya, bahwa kerja-kerja politik ya door to door mendatangi masyarakat secara langsung adalah kerja-kerja politik yang sebenarnya masih sangat mungkin untuk mengubah perilaku politik masyarakat secara umum. Karena kalau kita tanya kepada para pemilih di bawah, kira-kira model kampanye seperti apa yang paling disukai oleh pemilih terhadap calon presiden, adalah mereka semua menjawab bahwa calon presiden dan calon wakil presiden yang sering bertemu dengan masyarakat secara langsung, sering bersilaturahmi, kemudian menyelami kehidupan mereka yang agak rumit sampai hari ini, adalah itu yang kemudian akan menjadi preferensi dan pilihan politik secara nyata. Kerja, meyakinkan publik, turun langsung adalah kunci bagaimana meningkatkan elektabilitas. Karena kalau kita hitung paslon nomor 1, 2, dan 3 ada sekitar kurang lebih sekitar 15% dari para pendukung 3 calon ini yang masih sangat mungkin akan mengubah perilaku dan pilihan politik mereka di 2024. Baik. Jadi di sisa pertarungan 2 bulan ke depan menuju 14 Februari, apapun masih sangat mungkin bisa terjadi di kemudian hari, termasuk soal
turun naiknya angka Ya. elektabilitas di berbagai survei itu. Baik, Mas Adi terima kasih dan juga para narasumber lainnya yang bergabung secara daring, Bang Ciko terima kasih, Bang Daniel terima kasih sudah terlibat dalam perbincangan ini. Kita akan terus tunggu sebenarnya apa yang menjadi klaim dari masing-masing capres, cawapres ini dan kita lihat ini juga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda sebelum menentukan pilihan pada 14 Februari 2024 mendatang. Kami kabarkan Anda putuskan.